Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, untuk mata kuliah persamaan diferensial, saya akan menjelaskan materi tentang persamaan diferensial non-homogen. Untuk materi minggu lalu itu kan sudah kita bahas tentang PD homogen, di mana ciri PD homogen itu apabila kita merubah nilai Px, Y itu dalam alfa X, alfa Y gitu ya, didapatkan derajat yang sama. Nah, kemudian kalau ternyata derajatnya tidak sama, maka PD tersebut disebut dengan PD non-homogen. Pada PD non-homogen ini ada dua kasus, di mana kasusnya ini tergantung pada nilai AP dan BQ-nya. Jadi bentuk umum dari PD homogen seperti yang di sini, AX plus BY plus CDX ditambah PX plus QY plus RDY sama dengan 0. Jadi yang di depan DX ini nanti ada variabel X-nya, ada variabel Y-nya. Nah, kemudian koefisien dari X ini dimisalkan dengan A, koefisien dari Y dimisalkan dengan B, dan nanti konstanta yang ada di depan DX ini dimisalkan dengan C. Begitu juga untuk yang di depan DY, untuk yang koefisien depan X ini dimisalkan dengan P, koefisien depan Y dimisalkan dengan Q, dan konstanta dimisalkan dengan R. Nah, C dan R ini adalah konstanta yang mengakibatkan persamaan diferensialnya menjadi non-homogen. Karena kalau di homogen itu tidak ada variabel C dan variabel R-nya. Kemudian ada dua kemungkinan yang akan terjadi, itu akan menjadikan PD homogen ini menjadi dua kasus. Di mana kasus yang pertama ini, jika nilai A per P sama dengan nilai B per Q, maka PX plus QY itu bisa dijadikan sama dengan K, di mana K ini adalah nilai koefisien yang bisa dikeluarkan, dikali dengan AX plus BY. Kemudian kasus kedua, jika A per P tidak sama dengan B per Q, kemudian C-nya tidak sama dengan 0 dan R sama dengan 0. Nah, untuk kasus pertama dulu akan kita bahas pertama, yang PD non-homogen kasus 1. Tadi bentuk umumnya adalah AX plus BY plus CDX ditambah PX plus QY plus RDY sama dengan 0. Nah, kasus 1 ini terjadi apabila A per P ini sama dengan B per Q. Nah, kita bisa jadikan nilai PX plus QY ini sama dengan K dikali AX plus BY, di mana K ini adalah konstanta. Dari persamaan satu ini, maka kita dapat mereduksi bentuknya menjadi seperti berikut. Jadi, nilainya bisa kita rubah AX plus BY sama dengan Z, kemudian jika diturunkan, ini masing-masing suku diturunkan ya, kalau Z diturunkan DZ, kemudian AX ini diturunkan menjadi ADX, plus BY ini diturunkan menjadi BDY. Atau jika kita rubah ke dalam DY gitu ya, dengan pindah ruas, nanti di sini kan BDY sama dengan BDY sama dengan DZ dikurang ADX. Maka ini untuk DY-nya jadi dibagi dengan B sehingga didapatkan DZ min ADX per B. Atau ini bisa dijadikan ke dalam DY atau DX itu bebas gitu ya. Nanti boleh keduanya. Biasanya akan mendapatkan hasil yang sama kalau misalnya kita ubah ke dalam DX atau DY. Nah, sehingga bentuk tadi yang bentuk umum pertama ini apabila kita reduksi dengan transformasi AZ plus BY sama dengan C ini, maka akan menjadi persamaan diferensial baru yang mengandung variabel X dan Z, seperti itu. Jadi nanti dia bentuk umumnya menjadi PX, YDX plus QX, Z, DZ. Maaf, ini
X, Z dx plus Q, X, Z dz sama dengan 0. Nah, itu kalau misalnya di yang bentuknya adalah DY tadi ya. Nah, tadi kan saya bilang mau dijadikan DX atau DY bebas. Kalau misalnya bentuknya dijadikan DY, maka nanti persamaan yang pertama ini berubah menjadi yang ini. Tapi kalau mau dijadikan ke dalam bentuk DX sama dengan, maka persamaan yang pertama berubah menjadi yang ini. Jadi persamaannya menjadi P Y, Z dy plus Q, Y, Z dz sama dengan 0. Artinya variabelnya itu berubah dalam bentuk Y dan Z. Nah, kemudian sesudah kita dapat persamaan ini, baru kita bisa pisahkan variabelnya dengan menggunakan cara pada materi persamaan diferensial variabel terpisah. Agar lebih jelas, kita bisa lihat contoh yang ada di sini. Tentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial berikut. 3x min 2y plus 1 dx dikurang 6x min 4y plus 1 dy. Nah, pertama kita bisa mengidentifikasi nilai A masing-masing ya. Nilai B adalah min 2, nilai C adalah 1, kemudian nilai P-nya adalah min 6. Ini dikalikan ke dalam ya. Kemudian Q-nya adalah 4, kemudian R-nya adalah min 1. Lalu kita cek dulu untuk mengetahui apakah kasus ini merupakan kasus 1 atau 2. Jadi tadi nilai A per P itu harus sama dengan B per Q. Nah, kita lihat A-nya adalah 3, kemudian P-nya adalah min 6, kemudian B-nya adalah min 2, dan Q-nya adalah 4. Nah, ini kan nilainya setengah, min setengah ya, ini juga min setengah, maka dia sama. Karena sama, maka persamaan diferensial ini merupakan kasus 1. Ini maaf, ini kasus 1 ya, merupakan kasus 1. Nah, kalau kita tahu bahwa dia kasus 1, tadi di sini ya, kalau kita sudah tahu bahwa dia kasus 1, maka kita menjadikan salah satu variabel di sini yang ada di suku antara dy per dx itu menjadi bentuk yang ini, px plus ky sama dengan k dikali ax plus by. Nah, untuk soal ini, yang saya jadikan sebagai ax plus by itu adalah ini, gitu ya. Jadi di sini saya jadikan 3x min 2y itu sama dengan z. Jadi saya misalkan 3x min 2y sama dengan z. Nah, kemudian kalau diturunkan masing-masing sukunya ini menjadi 3 dx, karena ini kan yang diturunkan variabel x-nya saja ya. Jadi kalau diturunkan 3x maka kan menjadi 3. Nah, turunan dari ini dx ya, min 2 dy sama dengan dz. Nah, sehingga kalau misalnya saya rubah menjadi dy, berarti kan ini kalau dirubah menjadi dy, min 2 dy sama dengan dz min 3 dx, seperti itu ya. Kemudian dy sama dengan, nah ini berarti dz min 3 dx dibagi min 2. Nah, karena ini dibagi min 2, maka menjadi dy sama dengan ini dibagi min 2, jadi 3 dx, saya bisa tulis seperti ini, 3 dx min dz per 2. Jadi saya bisa jadikan positif gitu, atau mau langsung dikalikan dengan negatif di sini boleh. Jadi di sini 2 dy sama dengan 3 dx, ini jadi plus ya, dikurang dz. Jadi di sini dy sama dengan 3 dx min dz dibagi 2, seperti ini. Nah, inilah nilai dy-nya. Nah, kemudian kalau 3x min 2y ini tadi dimisalkan sebagai z, maka yang 6x min 4y ini berarti kan bisa saya tuliskan, ini saya keluarkan ya 2-nya, jadi 2 dikali 3x min 2y, atau kalau dikalikan lagi kan sama. Nah, 3x min 2y ini tadi yang saya misalkan dengan z, jadi 6x min 4y ini bisa dituliskan sebagai 2z, seperti itu. Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai z, nilai dy gitu ya, maka kita bisa merubah persamaan diferensial ini ke dalam bentuk variabel x dan z. Jadi
persamaan awalnya tadi kan 3x min 2y plus 1 dx dikurang 6x min 4y plus 1 dy sama dengan 0. 3x min 2y ini tadi kita sudah misalkan dengan z. Jadi di sini z plus 1 dx gitu ya. Nah, ini dikurang, karena kan soalnya dikurang. Nah, 6x min 4y tadi sudah dirubah menjadi 2z. Jadi di sini bisa saya tuliskan 2z plus 1. Nah, dy-nya dirubah menjadi 3dx min dz dibagi 2 sama dengan 0. Nah, agar pecahan ini bisa hilang, jadi kedua ruas saya kalikan dengan 2, sehingga di sini menjadi 2 kali z plus 1 dx min, nah ini karena dikalikan dengan 2 kan jadi 1/2, awalnya 1/2 dikali 2 berarti kan 1 ya. Nah ini dikalikan ke dalam, ini jadi 2z plus 1 dikali 3dx min dz. Ini dituliskan terlebih dahulu deh, nanti kalinya belakangan. Sama dengan 0. Nah ini baru dikalikan masing-masing 2z dx itu ya, karena ini ya dx, 2z dx plus 2dx. Nah yang ini dikalikan masing-masing 2z dikali 3dx menjadi 6z dx, kemudian 2z dikali min dz itu menjadi min 2z dz, kemudian 1 dikali 3x itu jadi plus 3dx, kemudian 1 dikurang min 1 dz itu menjadi min dz sama dengan 0. Nah, sesudah kita punya nilai dx dan dy, nilai dx dan dz itu dikumpulkan. Jadi kita kumpulkan yang dx dengan dx dan dz dengan dz. Jadi di sini yang ada dx itu yang ini 2z, kemudian ada 2, kemudian ada min 6z, kemudian ada min 3. Jangan lupa ini dikalikan minusnya semua ke dalam ya. Jadi ini kalau saya tuliskan kembali adalah 2z dx, kemudian plus 2dx min, karena dikalikan minus ya, 6z dx, kemudian plus 2z dz, kemudian min 3dx plus dz. Maaf, ini tidak terlihat. Jadi yang dx-nya kita kumpulkan. Nah ini 2z dx, kemudian plus 2dx, kemudian ini ya, dan yang ini. Nah ini 2z sama min 6z. Nah 2z dikurang 6z berarti dapat min 4z. Kemudian 2 dikurang 3 jadi min 1. Nah ini jadi min 4z min 1 dx. Selanjutnya yang dz semua kita kumpulkan. Di sini ada 2z dz dan 1 dz. Nah, dz-nya dikeluarkan jadi didapat 2z plus 1 dz. Jadi ini kalau dikalikan lagi ke dalam akan didapat hasil yang ini ya. Nah, sama dengan 0. Nah, kemudian ini jika ini bisa saya keluarkan minusnya ya. Jadi min 4z plus 1 dx. Ini akan sama hasilnya dengan yang di atas, ditambah 2z plus 1 dz sama dengan 0. Nah, bentuk ini yang tadinya adalah bentuk yang persamaan diferensial homogen yang di atas, itu berubah menjadi bentuk umum baru, yaitu yang mengandung variabel x dan z. Gitu. Jadi ada px, z dx ditambah qx, z dz sama dengan 0. Nah, jadi ini merupakan bentuk homogen. Sesudah kita tahu ini bentuknya seperti ini, maka kita bisa menyelesaikan dengan memisahkan variabel. Jadi di sini kan variabelnya masih variabel z ya, padahal di depan dx harusnya kan x dx gitu. Nah ini sudah betul kalau yang ini variabel z di depan dz. Nah maka yang harus kita bagi supaya yang min 4z plus 1 ini variabelnya terpisah, maka kita bagi dengan 4z plus 1. Jadi kalau ke semua sukunya atau semua ruasnya dibagi dengan 4z plus 1 didapatkan seperti ini. Nah yang ini dibagi dengan 4z plus 1 berarti kan tinggal min dx ya. Kemudian kalau ini dibagi dengan 4z plus 1 menjadi 2z plus 1 dibagi 4z plus 1 dz sama dengan 0. Nah, karena jika kita perhatikan di sini sudah terpisah antara variabel x dengan variabel z. Jadi bisa kita langsung integralkan karena dia sudah menjadi variabel terpisah. Nah, yang min integral dx saya rasa tidak masalah ya. Jadi kalau ini min integral dx nanti muncul karena ini 1 dx ya, jadi muncul
X gitu untuk integralnya. Tapi kalau yang ini bagaimana menyelesaikannya? Nah, ini bisa menggunakan dua cara. Boleh pakai integral substitusi, kayak kita permisalan, jadi di sini 4Z plus 1 seperti ini, atau pakai integral yang ada di sini. Jadi kalau yang di sebelah kotak ini, saya menggunakan cara pembagian. Jadi seperti biasa ya, kalau kita menggunakan pembagian yang di atas atau pembilangnya itu ada di dalam kurung, jadi 2Z plus 1, kemudian yang penyebutnya di luar kurung 4Z plus 1. Nah, ini kita bagi terlebih dahulu satu-satu. Jadi 2Z dibagi 4Z. 2Z dibagi 4Z kan berarti 1/2 ya. Nah, 1/2 dikali, jadi kayak melakukan pembagian biasa, 1/2 dikali ke sini. 1/2 dikali 4Z itu adalah 2Z, kemudian plus 1/2 dikali 1 adalah plus setengah. Nah, kemudian kita kurangkan hasilnya, ini 2Z dikurang 2Z 0, sisanya tinggal 1 dikurang setengah, itu juga setengah. Nah, berarti nilai pembagian dari 2Z plus 1 dibagi 4Z plus 1 itu sama dengan ini setengah ditambah dengan sisanya, setengah dibagi 4Z plus 1 DZ. Jadi hampir sama dengan cara pembagian biasa ya. Jadi ini hasilnya, ini sisanya. Nah, ini kan karena nilainya integral, jadi ini kalau dipisahkan kan berarti menjadi integral 1/2 DZ ditambah integral 1/2 dikali 1/4Z plus 1 DZ. Seperti ini penulisannya. Nah, integral 1/2 DZ ini kita pindahkan hasil pengintegralan dari 2Z plus 1/4Z plus 1 ke sini ya. Jadi ini adalah hasil pengintegralannya yang ini. Nah, ini ya, yang seperti dituliskan di sini, ini saya dituliskan di sebelah sini. Nah, ini kita integralkan masing-masing. Jadi, nilai yang di atas itu ekuivalen dengan integral min integral dx itu sama dengan min x, kemudian plus integral dari setengah integral dz, ini kan 1 dz ya, maka muncul z-nya. Jadi plus setengah z plus setengah, nah ini yang 1/4Z plus 1 ini juga harus diintegralkan lagi. Nah, pengintegralannya kita bisa pakai integral substitusi dengan memisalkan U-nya sama dengan 4Z plus 1, kemudian diturunkan menjadi DU sama dengan 4DZ, karena turunan dari 4Z itu adalah 4 saja ya, 4DZ. Nah, karena di sini adanya 1 DZ, maka supaya jadi 1 di sini, supaya jadi 1, maka kita bagi dengan 1/4. Jadi 1/4 DU sama dengan 4 bagi 4, 1 DZ. Nah, ini jadi kita rubah ke sini, kita masukkan ke dalam sini. Jadi setengah, nah integral dari 1/4Z plus 1 ini adalah 1/4 integral 1/U DU. Nah, ini tadi integral 0 ya, nilainya C ya. Nah, di sini supaya karena ini min X kan dikali ya, ini min X plus setengah Z plus 1/8 integral 1/U itu ln U-nya tadi kita rubah menjadi 4Z plus 1. Jadi ln 4Z plus 1 sama dengan C. Nah, ini karena ada penyebutnya 2 dan 8, jadi setiap ruas kita bisa kalikan dengan 8. Nah, kalau ini dikali dengan 8, semua ini menjadi min 8X plus, nah ini 4, ini jadi 4Z ya, Z-nya dirubah lagi. Nah, Z itu tadi yang mana? Yang ada di soal awal. Z itu adalah 3X min 2Y. Jadi, di sini kita rubah 4 dikali 3X min 2Y ditambah, nah ini kan kali 8 jadi tinggal 1 ya, ln 4Z, Z-nya dirubah jadi 3X min 2Y ditambah 1. Sama dengan 8C, karena ini juga dikalikan dengan 8. Tapi ingat 8C ini kan adalah konstanta, jadi tetap kita bisa tuliskan sebagai C saja atau K yang mewakilkan konstanta. Nah, kembali ke ruas kiri, jadi di sini min 8X ditambah, nah ini dikalikan ke dalam, kita dapat plus 12X min 8Y plus ln, nah ini juga dikalikan ke dalam, 12X min 8Y plus 1 gitu, sama dengan K. Nah, kita lihat di sini min 8X sama plus 12X, bisa kita jumlahkan, kita jumlah mendapatkan 4X. Min 8Y tetap ya, karena tidak ada temannya, plus ln 12X min 8Y plus 1 sama dengan K. Nah, inilah penyelesaian umum dari soal yang pertama tadi, yaitu
3x min 2y plus 1 dx min 6x min 4y plus 1 dy sama dengan 0. Nah, kita lanjut ke PD non-homogen kasus kedua. Jadi kalau kasus pertama tadi caranya seperti yang sudah saya jabarkan, untuk di kasus kedua maka nilai, tadi kan kita mengecek di awal itu A per P sama dengan B per Q, maka ini kasus pertama. Tapi kalau dia tidak sama dengan, maka dia merupakan kasus kedua. Jadi kalau kasus kedua itu berarti A per P tidak sama dengan B per Q ya, ini sama dengan, ini sama dengan. Kalau bentuk yang kasus kedua, maka caranya adalah kita buat menjadi AX plus BY plus C dx, ini tadi bentuk umumnya sama ya, PX plus QY plus RDY sama dengan 0. Kita misalkan masing-masing. Jadi kita misalkan untuk AX plus BY plus C itu sama dengan U, dan PX plus QY plus R itu sama dengan V. Nah, kemudian kita turunkan masing-masing. Jadi U ini jika diturunkan menjadi DU sama dengan AX diturunkan menjadi ADX, kemudian BY diturunkan menjadi BDY. Nah, turunan dari C itu adalah 0. Nah, begitu juga untuk yang V. Jadi yang V ini tadinya PX plus QY plus R jika diturunkan menjadi DV, kemudian PX ini diturunkan menjadi PDX, kemudian QY ini diturunkan menjadi QDY, dan R diturunkan menjadi 0. Nah, A, B, P, Q ini merupakan koefisien ya. Nah, kemudian kita mengeliminasi persamaan pertama dan kedua untuk mendapatkan nilai dx dan dy. Jadi kalau dieliminasi mendapatkan seperti ini. Cara pengeliminasiannya seperti biasa ya. Misalnya kalau kita mau mencari dx, maka kita harus menghilangkan dy. Jadi yang ini dikalikan dengan q, yang ini dikalikan dengan p, seperti itu. B, maaf. Jadi nanti di sini persamaannya menjadi Q kali DU sama dengan A kali Q dx plus B kali Q dy. Nah, kalau yang bawah menjadi B dv sama dengan P kali B dx plus B kali Q dy. Nah, kemudian bisa dihilangkan. Ini saya contohkan misalnya ya untuk yang mencari dx. Di sini jadi Q du kemudian sama dengan A Q dx plus B Q dy. Nah, ini menjadi B dv sama dengan B PDX plus BQ dy. Nah, ini karena dy-nya sama, maka bisa saya kurang. Jadi nanti di sini Q du min B dv sama dengan AQ min BP dx, karena sama-sama dx. Nah, maka dx-nya sama dengan Q du min B dv dibagi AQ min BP. Seperti ini cara mencari dx. Begitu juga untuk mencari dy. Maka yang kita hilangkan adalah variabel x-nya. Jadi di sini bisa kita kali dengan P untuk yang atas dan kita kali dengan A. Sehingga nanti didapatkan nilai dy. Nah, kemudian sesudah kita mengeliminasi tadi, maka nilai-nilai ini kita rubah. Tadi kita sudah memisalkan AX plus BY plus C ini ke dalam U, gitu ya. DX-nya juga sudah kita dapatkan. Kemudian PX plus QY plus R ini ke dalam V. Kemudian DY-nya juga sudah kita rubah. Nah, nanti karena ini setiap sukunya dibagi dengan AQ min BP, nah ini bisa kita hilangkan. Jadi nanti ke semua suku dikalikan dengan AQ min BP, sehingga untuk persamaan yang di atas itu menjadi U dikali QDU min BDV ditambah V dikali ADV min PDU sama dengan 0. Nah, bentuk ini merupakan bentuk homogen gitu ya. Artinya kita bisa cari menggunakan cara PD homogen, di mana untuk variabelnya itu dalam bentuk U dan DV, seperti itu, U dan V. Nah, karena dia PD homogen, kita kembali lagi ke materi homogen, ada dua cara ya, bisa merubah Y sama dengan UX atau bisa merubah X sama dengan UZ gitu. Nah, ini bisa menggunakan dua cara. Karena variabelnya itu sudah dalam bentuk U dan V, maka kita bisa menggunakan cara yang ini. Jadi kita rubah V gitu ya.
V ke dalam U kali Z. Nah, dV-nya itu penurunan dari yang ini, itu dV sama dengan UdZ plus ZdU. Nah, jika kita rubah, kita masukkan ke dalam fungsi yang ini, jadi V-nya nanti diganti, ini diganti, kemudian dV-nya juga diganti gitu ya. Nah, ini akan didapatkan PD variabel terpisah. Nah, kalau sudah terpisah, kita bisa mencari solusinya dengan mengintegralkan setiap sukunya. Nah, agar lebih jelas, mungkin kalau dilihat dari sini kurang jelas ya, kita langsung ke contoh soalnya. Di contoh soal ini merupakan persamaan diferensial non homogen. Nah, sebelumnya kita rubah dulu ke semua ini kita kalikan terlebih dahulu. Jadi kalau dikalikan kita dapat X min Y min 4 dx gitu ya, sama dengan X plus Y min 2 dy, sama maksudnya belum sama dengan 0. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini supaya bentuknya sama dengan bentuk umum, maka kita bisa memindahkan ruasnya. Jadi di sini ini tetap, nah yang ini jadi minus X plus Y min 2 dy sama dengan 0. Nah, kita cek dulu, ini A-nya yaitu kan di depan X ya, 1, kemudian B-nya di depan Y itu min 1, kemudian C-nya itu min 4. Kemudian P-nya, nah ini jangan lupa dikalikan terlebih dahulu, jadi min X min Y plus 2 ya. Jadi P-nya itu min 1, Y-nya itu min 1, Q-nya itu 2. Nah, kita cek dulu apakah A per P itu sama dengan B per Q. A-nya 1, P-nya min 1. Berarti nilainya ini min 1 ya. Kemudian yang B-nya min 1, Y-nya min 1. Nah, ini 1. Artinya dia tidak sama dengan. Karena dia tidak sama, maka bukan menggunakan kasus 1, tapi kasus kedua. Nah, karena maaf ini kasus 2 ya. Karena dia menggunakan kasus 2, maka kita menggunakan permisalan yang tadi. Ini kita misalkan dengan U, dan ini kita misalkan dengan V. Jadi di sini permisalannya U sama dengan X min Y min 4. Nah, V-nya adalah X plus Y min 2. Jadi ini kita misalkan. Nah, sesudah itu baru kita turunkan. Untuk yang U dulu diturunkan menjadi DU sama dengan, nah X ini berarti kan 1X ya. Nah, 1X berarti 1DX min 1Y diturunkan menjadi min 1DY. Untuk V berarti DV sama dengan DX plus DY. Nah, baru sesudah itu kita cari nilai DX sama DY-nya. Nah, kebetulan ini bisa langsung dikurang ya. Jadi kalau kita mau cari DY, mau cari DX, kita harus hilangkan DY. Nah, pakai eliminasi. Nah, kalau eliminasi, caranya dari kotak ini. Jadi, untuk menghilangkan DY, ini karena tandanya beda, maka bisa ditambah. Nah, kalau ditambah kan ini min DY plus DY kan jadi 0 ya, ini habis, sisanya tinggal DU plus DV untuk yang di sini sama dengan, nah ini 1 DX ditambah 1 DX, maka jadi 2 DX. Berarti DX-nya sama dengan DU plus DV dibagi 2, seperti itu. Nah, ini kita dapat DX-nya. Sekarang cari DY-nya. Kalau mau mencari DY, kita eliminasi terhadap DX. Nah, di sini DX sama DX ya, bisa langsung dikurang. Jadi ini habis, sisanya tinggal DU min DV sama dengan min DY min DY juga. Jadi min 1 kurang 1, dapatnya min 2 DY. Nah, sehingga kita dapat DY sama dengan DU min DV dibagi min 2. Nah, supaya ini sama-sama penyebutnya ya, jadi sama-sama 2, maka bisa kita kalikan dengan min. Jadi di sini kalau dikalikan dengan min, ini berubah menjadi DV min 2, min DU per 2. Yang ini dikali min ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian karena kita sudah punya DX dan DY, kita bisa ubah ke soal yang awal. Jadi tadi kita punya yang ini nih, yang di sini X min Y min 4 DX min X plus Y min 2 DY. Nah, X min Y min 4 ini kita rubah jadi U, kemudian DX-nya dirubah jadi DU plus DV per 2, dikurang, nah yang X plus Y min 2 ini jadi V, kemudian DY-nya itu dirubah menjadi DV min DU per 2. Nah, kedua ruas ke semua sukunya kita kalikan dengan 2, jadi sisanya tinggal U dikali DU plus DV
dikurang V dikali dV min DU sama dengan 0. Nah, ini bisa kita kalikan satu-satu ke dalam ya. Jadi di sini didapatkan UDU ditambah UDV min VDV min kali min plus ya, plus VDU sama dengan 0. Nah, baru kita kumpulkan antara U dengan U, V dengan V. Maaf, DU dengan DU, DV dengan DV. Jadi yang ada DU di sini, UDU, kemudian min, ini ya, VDU. Jadi U plus V. Nah, baru yang DV-nya UDV sama yang ini. Nah, ini jadi U min V DV. Nah, PD ini merupakan PD homogen, sehingga kita bisa memisalkan PD homogen itu yang V-nya dengan DV-nya. Nah, ini caranya yang di sini. Jadi, kita substitusikan nilai V sama dengan UZ, gitu ya, dan DV ini sama dengan UDZ plus ZDU. Jadi, yang bentuk ini tadi, yang kita ubah itu V dan DV. Jadi ini kita rubah menjadi U plus UZDU, ini yang merah-merah yang saya ganti ya, U min UZ dikali UDZ plus ZDU sama dengan 0. Nah, yang ini dikalikan, jadi yang DU-nya nanti dikumpulkan semua. Jadi di sini kan saya dapat dari sini. UDU, kemudian plus UZDU, kemudian di sini dikalikan U kuadrat DZ gitu ya. Ini dikali plus UZDU, terus ini dikali plus U min U kuadrat ZDZ, kemudian ini dikali ke sini min UZ kuadrat DU. Nah, yang DU-nya dikumpulkan semua, ada UDU, kemudian ada UZDU, kemudian ada UZDU juga, yang ini, kemudian ada UZ kuadrat DU. Jadi, yang DU-nya di sini ada U plus UZ plus UZ plus UZ min UZ kuadrat. Ini min ya, min UZ kuadrat DU. Nah, ditambah yang DZ, di sini ada U kuadrat dan ada min U kuadrat ZDZ. Jadi di sini U kuadrat min U kuadrat ZDZ. Nah, ini UZ tambah UZ bisa dijumlah ya, jadi 2Z. Jadi nanti ini U plus 2UZ min UZ kuadrat. Di setiap sukunya punya U, jadi U-nya bisa dikeluarkan. Jadi U dikali 1 plus 2Z dikurang Z kuadrat DU. Nah, yang ini di setiap sukunya punya U kuadrat, jadi bisa dikeluarkan. U kuadrat dikali 1 min Z. Nah, ini kalau dikalikan akan sama dengan yang di atas ya, jadi ini sama nilainya. Nah, ini ada U, ada Z, DU, ada U, ada Z, DZ. Maka kita harus memisahkan agar kita bisa menyelesaikan dengan cara integral. Nah, supaya terpisah, yang UZ ini, karena ini di depan DU, maka yang harus kita bagi itu adalah yang 1 plus 2Z min Z kuadrat. Kalau yang ini, karena ini depan DZ, maka yang harus kita bagi adalah U kuadratnya. Jadi, ini dibagi dengan 1 plus 2Z min Z kuadrat dan U kuadrat. Nah, kalau sudah dibagi, berarti yang ini, yang suku DU ini dibagi dengan yang ini akan menjadi 1 per U DU. Kemudian karena ini hilang ya, ini hilang, sisanya tinggal U per U kuadrat, jadi 1 per U DU. Kemudian yang ini 2U dikali 1 min Z, jika dibagi dengan U kuadrat, sisanya tinggal 1 min Z dibagi 1 plus 2Z min Z kuadrat, DZ sama dengan 0. Nah, karena ini sudah terpisah antara U dengan DU, Z dengan DZ, maka bisa diintegralkan. Jadi integral 1 per U DU ditambah integral 1 min Z per 1 plus 2Z min Z kuadrat DZ. Nah, ini integral 0 nilainya C ya. Nah, yang ini kita integralkan terpisah, jadi di sini bisa pakai substitusi, misalnya A sama dengan 1 plus 2Z min Z kuadrat, yang ini dimisalkan. Kemudian turunkan DA sama dengan 1 turunannya 0, 2Z turunannya 2, min Z kuadrat turunannya min 2Z, DZ. Nah, di sini ruas kiri tetap DA sama dengan yang ruas kanannya 2-nya dikeluarkan 1 min Z DZ. Nah, ini kan di sini 1 min Z DZ nih, yang di sini 1 min Z DZ. Maka supaya jadi 1 min Z DZ, kedua ruas dikali setengah. Jadi setengah DA sama dengan 1 min Z DZ. Nah, ini nilai yang ini berubah menjadi setengah len gitu ya. Len 1 plus 2Z min Z
kuadrat sama dengan ln E pangkat C. Jadi maaf, ini bisa saya rubah menjadi setengah integral 1/A dA gitu ya. Nah 1/A ini kan jadi setengah ln mutlak A. Nah mutlak A itu kembali lagi ke sini. Itu makanya menjadi yang ini. Nah seperti itu, kemudian kedua ruas dikalikan dengan 2, jadi kita dapat 2 ln U plus ln 1 plus 2Z min Z kuadrat sama dengan 2 ln E pangkat C. Kemudian untuk yang ruas kiri, nah 2 ini ingat nilai yang sudah pernah kita pelajari, jadi kalau ada A ln B itu sama dengan ln B pangkat A. Jadi bisa saya tuliskan ln U kuadrat seperti ini ya, ln U kuadrat plus ln ini 1 plus 2Z min Z kuadrat. Kemudian karena ini penjumlahan, jadi di sini ada ln A plus ln B itu menjadi ln A dikali B. Jadi ln-nya dikeluarkan, A-nya itu adalah yang U kuadrat, kemudian dikali dengan 1 plus 2Z min Z kuadrat. Sama dengan ln E pangkat 2C. Nah, kemudian ini ln-nya bisa kita hilangkan, jadi kita tinggal dapatkan U kuadrat dikali 1 plus 2 dikali. Nah, Z ini tadi di awal, ini yang substitusi Z sama dengan yang ini, V sama dengan UZ. Nah, kan awalnya ini. Maka Z sendiri itu berarti V dibagi U. Nah, ini kita kembalikan lagi Z-nya ke dalam V per U. Jadi di sini 1 plus 2 dikali V per U dikurang, nah ini V per U dikuadratkan, jadi V kuadrat dibagi U kuadrat. Nah, karena kita sudah punya U kuadrat, ini bisa kita kalikan ke dalam nih. Nah, ini dikalikan ke dalam, jadi kita dapat U kuadrat kali 1. U kuadrat itu ya, nanti U kuadrat, kemudian ini U kuadrat kali 2V per U didapatkan 2UV, kemudian dikurang U kuadrat ini jadi V kuadrat. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya tadi dikalikan ke dalam, ini mendapatkan hasil ini. Jadi U kuadrat plus 2UV min V kuadrat sama dengan K. Nah, tapi jawaban akhirnya harus dalam bentuk X dan Y. Sehingga kita kembalikan lagi seperti yang di awal tadi. Di awal kita mensubstitusikan U, kita memisalkan U itu sebagai X min Y min 4 dan V sebagai X plus Y min 2. Sehingga yang U kuadrat plus 2UV min V kuadrat ini dirubah menjadi X min Y min 4 kuadrat plus 2 dikali X min Y min 4 untuk U-nya dikali X plus Y min 2 untuk V dikurang dengan V-nya X plus Y min 2. Nah ini maaf ya, ini kuadrat harusnya. Jadi jawabannya seperti ini. Ini adalah penyelesaian umum yang dikotakkan ini, penyelesaian umum dari persamaan diferensial yang ini. Nah, itu penjelasan untuk PD non homogen kasus 2 dan 3. Di sini ada 5 soal, yang mana 5 soal ini nanti ada yang kasus kasus 1 dan 2. Jadi nanti 5 soal ini ada kasus 1, ada kasus 2. Jadi silakan dicoba kerjakan. Jika ada yang bingung nanti bisa kita diskusikan di WA. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.